Pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan ada dari baru juga beberapa hari yang lalu dari jamaah kita juga. Ada 2 orang yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara menghitung hutang yang sudah puluhan tahun? Bagaimana cara menghitung hutang yang sudah puluhan tahun? Misal, pada tahun 1995, Pak Ahmad minjam uang kepada Pak Ali sebanyak 5 juta. Tahun berapa? 95. 30 tahun yang lalu. Paham ya Bu? 30 tahun yang lalu. Pak Ahmad punya utang ke Pak Ali 5 juta sudah 30 tahun yang lalu. Jadi masalah ini sekarang 2025. Kemudian Pak Ahmad yang punya utang ke Pak Ali ini, kalau dia bayar tetap 5 juta, rugi Pak Ali. Kok bisa rugi? 5 juta di tahun 95 dapat apa Bu? Lebih. Hajian cuma 7 juta. Haji itu cuma 7 juta 6 juta. Kalau sekarang haji 7 juta, sak masjid haji semua ini. Ya, di tahun 95 5 juta itu dapat banyak. Haji aja 7 juta 6 juta tahun tersebut. Kalau Pak Ali ini dibayar oleh Pak Ahmad 5 juta pancet di tahun 2025, rugi. Bocah, dulu kamu kan pinjam 5 juta, kalau dibelikan sapi dulu dapat 10. Sekarang 5 juta. Bedus, kambing, sapi nggak dapat 5 juta. Kecuali sapi cacat mungkin ya. Ini nggak bisa. Lalu bagaimana cara menyelesaikan hutangnya Pak Ahmad kepada Pak Ali ini yang sudah 30 tahun? Maka ada 3 pendapat paling tidak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang paling tinggi pendapatnya ikhlaskan, selesai sudah ya. Kalau sampai lah sudah dapat pahala tentunya ya pasti. Tapi itu kalau orangnya ikhlas. Kalau orangnya ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas ada 3 pendapat tentang cara menyelesaikan. Yang pertama, memang di para ulama juga ada penyelesaian dan perbedaan pendapat juga. Yang pertama, tetap bayar 5 juta. Ya, tetap bayar 5 juta. Kalau ada tambahannya maka dihitung riba. Ini pendapat ulama yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua. Konversikan dengan harga emas di tahun 95. Paham Ki? Pepade. 5 juta itu disamakan, dikonversikan dengan harga emas di tahun 95. Ternyata Bu, setelah saya cek ya, di tahun 95 itu emas 15.000 1 gram. Kalau sekarang 15.000 Abu tak asap ceng leher banani. Ya, di tahun 95 harga emas itu 15.000 per gram. Jadi kalau 5 juta ini dibelikan emas di tahun 95 dapat 333 gram. Jadi uang 5 juta di tahun 95 dibelikan emas dapat 3 on 333. Lah itu yang dibawa ke tahun 2025. Maka 333 gram emas tadi jika dibawa di tahun 2025, tahun sekarang ini, kali 2.350 per gram ya. Sekarang 2.350, maka 3 on tadi kali 2.350. Jadinya petong atos atau 782.850.000. Ya. Maka uang 5 juta di tahun itu kalau dibawa sekarang itu setara dengan 780 juta. Paham sampean Ki? Jadi uang 5 juta di tahun 95 sama 2025 ini sudah mengalami inflasi yang sangat banyak. Penurunan nilai mata uang. Maka yang harus dibayarkan Pak Ahmad kepada Pak Ali adalah 782.550.000. Itu cara menghitung utang yang sudah puluhan tahun.
ya, dikonversi dengan uang atau emas, harga emas di tahun itu kemudian dibawa ke tahun sekarang. Kemudian Pak Ahmad nggak mau, Bu Jareng, dulu saya cuma 5 juta kok harus bayar 780 juta. Sekarang dapat uang dari mana saya dan segala macam. Udah, daripada ribut, diikhlaskan saja sedekah. Dia Pak Ahmad tetap bayar 5 juta ke Pak Ali, sisanya itu akan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu penyelesaian yang ketiga. Yang kedua, penyelesaian yang ketiga para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pendapat yang lebih hati-hati. Hutangnya tetap bayar 5 juta. Paham ya? Hutangnya Pak Ahmad kepada Pak Ali tadi berapa? 5 juta. Bayar 5 juta. Setelah bayar 5 juta, suruh berikan hibah. Suruh ngasih hadiah. Berapa hadiahnya? 777.550.000. Apa bedanya? Apa beda? Makanya meskipun kita mau lihat bagaimanapun tetap beda. Bedanya apa? Kalau yang penyelesaian nomor 2 langsung dikonversi, langsung dihitung dengan emas. Tapi kalau ini tidak ditambahkan kepada hutang, tapi diberikan hibah, hadiah kepada yang memberikan hutang, karena khawatir terhadap akad kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Wallahu alam bisawab. Nomor 2 sama nomor 3 ini bisa dipakai. Nomor 2 bisa dipakai, nomor 3 juga bisa dipakai. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan hutang seperti ini kan karena akadnya tidak jelas. Ada nggak kasus seperti itu di desa kita? Ada. Dan yang bertanya adalah orang di desa kita juga. Tahunnya sudah 30 tahun sudah, hutang itu nggak dibayar-bayar. Ini karena tidak jelas. Maka kalau kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca surat Al-Baqarah yang panjang, surat atau ayat paling panjang di dalam Al-Qur'an masalah apa? Masalah hutang. Ayat berapa Ustaz Riyamat? Al-Baqarah ayat 282. Kurang 100 Mas Muhammad ya. Al-Baqarah ayat 282. Di situ diperintahkan, nanti dibaca di rumah tentang terjemahnya. Di situ diperintahkan ketika kita mau hutang piutang harus ditulis. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menetapkan waktu pelunasan hutang. Yang ketiga, ada saksinya. Ya. Lalu di ayat 283 ada jaminan juga. Ada jaminan. Jadi kalau misalkan dia telat sudah maedente ditunggu 2 tahun, 3 tahun nggak bayar-bayar, jual jaminannya, selesai. Selesai. Jadi ditulis, misalkan Rizky mau pinjam uang ke saya, Ustadz mau pinjam uang 3 juta atau 4 juta. Kapan kamu mau balikin? 3 bulan atau 4 bulan lagi. Ya sudah dicatat. Jaminannya apa? Nggak ada jaminan Ustadz. Ya udah, kalau nggak ada. Ada Ustadz jaminan ini KTP. Buat apa KTP? Nggak bisa dijual. Yang bisa dijual apa? Misalkan motor kayak emas, jam tangan Rolex misalkan yang mahal atau apalah yang bisa dibuat jaminan. Tapi kalau KTP jangan Pak, nggak bisa dijual. Jual kerosokan ke Saipul nggak mau Saipul. Ditelepon Saipul beda KTP udah nggak mau. Ya harus ada jaminan. Jadi kalau ada jaminan ini enak para jamaah. Rizky misalkan jadi 4 bulan nggak bayar, ditunggu setahun nggak bayar, 2 tahun nggak bayar, saya jual jaminannya. Itu sudah ridho sama ridho. Maka kalau berhutang ya tentukan kapan waktu pelunasannya, ada saksinya, kemudian ada jaminan. Ini buat hutang yang banyak ya para jemaah. Tapi kalau dikit-dikit ya sesama jamaah ya sudah usah lah, tidak usah. Kasih aja. Misalkan Mbak Erva utang ke Mbak Mus utang PC berapa 100.000, tidak usah utang, beri 100. Itu lebih baik. Tapi ya jangan sering-sering. Polan dikasih sering-sering tiap hari nanti. Itu ya kalau kepepet ya para jemaah. Kita harus melihat bagaimana
sesama saudara, sama jamaah di sini, kalau memang dia itu kebutuhannya asli ya, nggak usah diutangin, kasih. Memang buat beli beras ya, asli saya nggak punya beras, kasih aja, kasih aja. Tapi kalau misalkan hutang buat DP Scoopy misalnya, janganlah. Beli NMAX, jangan. Ini harus masalah terkait yang penting-penting, terkait yang penting-penting. Ini berkaitan dengan hutang para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kasus yang sudah terjadi. Cara menghitung hutang tersebut ya seperti itu yang kita jelaskan tadi. Lebih aman yang 3, tapi penyelesaian yang nomor 2 itu juga diperbolehkan. Maka kalau kita hutangnya itu uang itu biasa tadi, inflasinya sampai segitu banyak, 5 juta bisa jadi 780 juta. Dalam waktu berapa tahun tadi? 30 tahun. Emas di waktu itu 15.000. Ini beberapa pertanyaan, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan bisa mengamalkan.